إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Sebagaimana Allah tegaskan hal itu dalam firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami ingin sampaikan nasihat untuk diri kami dan hadirin sekalian. Nasihat yang kami ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, ketahuilah sesungguhnya dia memerintahkan kepada perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Dan seandainya bukanlah karena karunia Allah dan rahmatnya yang diberikan kepada kalian, sungguh tidak ada di antara kalian seorang pun yang akan bisa selamat selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha." Tetapi Allah lah sesungguhnya yang membersihkan siapa yang Ia kehendaki. Wallahu sami'un alim.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini bisa kita ambil banyak sekali pelajaran darinya. Di antaranya di dalam ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita para hamba-hambanya agar jangan kita mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Mengapa kita dilarang dari mengikutinya? Karena dalam lanjutan ayat tersebut Allah menegaskan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya syaitan itu menyuruh kepada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Al-Imam Al-Mukatsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan tentang apa itu makna khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan sebenarnya disebutkan dalam ayat yang mulia tadi. Beliau menukil perkataan Al-Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, yang namanya khutuwati syaitan, kata beliau adalah kullu ma'siyatin faya min khutuwati syaitan. Semua bentuk perbuatan maksiat ataupun dosa, itulah sesungguhnya khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Dalam pembahasan yang lain pula, para ulama yang lain mengatakan khutuwatu syaitan hiya as-subulul mukhalafatu lis-siratil mustaqim. Yang namanya khutuwatu syaitan adalah setiap jalan atau semua jalan yang menyelisihi siratul mustaqim, menyelisihi jalan yang lurus, atau dengan kata lain semua jalan yang menyimpang dari kebenaran, maka itulah khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Dan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti jalan-jalan yang semacam ini, sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang lain di surat Al-An'am pada ayat 153. Allah taala menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah taala menegaskan, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, yaitu agama Islam, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Itulah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, karena itu ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi, yang bisa menyebabkan, yakni jalan-jalan yang bisa mencerai-berai kalian dari jalan yang lurus tersebut. Dzalikum wassaqum bihi, itulah wasiat atau perintah Allah yang diberikan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Ma'asyiral muslimin, di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang keberadaan syaitan, bahwa sungguhnya syaitan itu adalah benar-benar musuh kita bangsa manusia ini. Oleh karena itu hendaknya kita selalu waspada terhadap segala macam tipu dayanya. Sebagaimana Allah taala juga berfirman dalam ayat yang lain, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, karena itu jadikan dia betul-betul sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya syaitan hanyalah mengajak atau menjadikan para teman-teman atau pengikutnya menjadi para penghuni neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakna dengan ayat-ayat tadi, yaitu yang terdapat dalam surat An-Nur, demikian pula yang terdapat dalam surat Fatir tersebut, maka Allah taala juga menegaskan dalam ayat-ayat yang lain, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, sesungguhnya syaitan itu hanyalah mengajak kalian kepada perbuatan kejelekan dan kekejian. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan juga syaitan mengajak kepada kalian untuk berbicara tentang agama Allah taala dengan tanpa ilmu. Dalam ayat yang lain pula
Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam agama Islam secara sempurna dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan ayat-ayat yang mulia ini, maka semua jenis perbuatan yang termasuk langkah-langkah syaitan yang kita dilarang dari mengikutinya, di antaranya adalah berbagai perbuatan, bentuk perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan. Demikian pula semua perbuatan yang keji dan mungkar, dan juga berbicara tentang Islam, tentang agama Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan tanpa ilmu. Termasuk dalamnya adalah semua bentuk penyimpangan dan kesesatan dalam agama. Apakah itu berupa kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, dan juga berbagai macam syubhat-syubhat yang menyesatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam surat An-Nur pada ayat 21 tadi, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Allah menegaskan, seandainya bukanlah karena karunia Allah dan rahmatnya yang diberikan kepada kalian, niscaya tidak ada seorang pun di antara kalian yang benar-benar bersih dari semua perbuatan dosa maupun kemungkaran selama-lamanya. Tetapi Allah lah yang membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa yang menyebabkan kita bisa terpelihara ataupun terjaga dari segala macam dosa-dosa dan kemaksiatan adalah karena adanya karunia Allah dan juga rahmat Allah kepada kita. Atau dengan kata lain, sebabnya adalah karena adanya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat, sehingga kita benar-benar bisa terhindar dan terjaga darinya. Seandainya bukan karena taufik dan hidayah Allah, mungkin atau bahkan kita semua tentu akan tidak selamat dari terjatuh kepada semua perbuatan maksiat maupun dosa dan perkara-perkara kejelekan lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang lain pula Allah juga mengingatkan kepada kita, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyada. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwal muhtad, maka dia itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, sungguh ia tidak akan mendapati seorang penolong pun dan juga yang berikan petunjuk kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran lainnya dalam surat An-Nur ayat 21 tadi juga disebutkan bahwa tidak mungkin bagi seseorang bisa membersihkan dirinya dari dosa-dosa ataupun kemaksiatan kecuali dengan sebab pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena itu pula Allah menegaskan, walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Tetapi Allah lah yang membersihkan, yakni dosa-dosa siapapun yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semakna dengan ayat ini adalah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yadhlimuna fatila. Allah Ta'ala menegaskan, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya itu suci atau bersih, yaitu orang Yahudi maupun Nasrani? Sebenarnya Allah lah yang membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah Allah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah.
Artinya ini semua menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari terjatuh dalam suatu dosa ataupun kesalahan kecuali dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuknya, dengan taufik dan hidayahnya, kita semua dijauhkan darinya. Karena itu ma'asyiral muslimin, agar kita selalu dijaga, dipelihara oleh Allah taala dari semua keburukan, maka hendaknya banyak kita berdoa kepada Allah, memohon agar diselamatkan, dijaga dan dipelihara dari semua keburukan tersebut, terutama dari apa yang telah disesatkan syaitan kepada umat manusia ini. Ma'asyiral muslimin, inilah di antara beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nur ayat 21 tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita nanti insyaallah taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Intinya dan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan tadi, terutama terkait pelajaran yang bisa kita ambil dari nasihat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat An-Nur pada ayat ke-21 tadi, di antaranya adalah ma'asyiral muslimin, hendaknya kita semua waspada, berhati-hati dari semua bentuk langkah-langkah syaitan dan semua bentuk tipu dayanya, ajakannya, seruannya, baik itu yang berupa perbuatan dosa-dosa ataupun kemaksiatan, atau yang berupa semua bentuk kesesatan dan penyimpangan dalam agama ini, apakah itu berupa kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, dan berbagai macam kerancuan pemahaman atau syubhat-syubhat yang sesat dan menyesatkan. Kemudian pula hendaknya kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dari semua keburukan yang disebabkan oleh syaitan dari tipu dayanya kepada kita. Semua dosa, semua tipu daya dan godaan-godaan yang sangat-sangat lembut. Karena sesungguhnya Allah menegaskan tadi, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu sesungguhnya adalah musuhmu, karena jadikan dia sebagai musuh. Karena musuh harus selalu diwaspadai, dicurigai, dan kita harus berhati-hati dari segala tipu dayanya. Dan tentunya syaitan dalam upaya untuk menggoda kita ma'asyiral muslimin, tidak terang-terangan diajak kita ayo ke neraka, tidak. Kita akan digoda dengan berbagai kesenangan dunia, dengan dihias-hiasinya seolah-olah itu hak, seolah-olah itu benar, seolah-olah itu adalah tauhid padahal ternyata syirik, seolah-olah itu adalah sunnah padahal bid'ah, seolah-olah itu adalah kebaikan padahal keburukan dan kebobrokan. Karena itu ma'asyiral muslimin, dengan segala kelicikan dan tipu dayanya, banyak korban yang sudah mengikuti bujuk rayunya. Karena itu ma'asyiral muslimin, tanpa petunjuk, tanpa hidayah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin selamat dari tipu dayanya. Karena itu perbanyaklah berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin di antara inti yang bisa disampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد
اللهم إنا نسألك الهدى والاستقامة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين هدنا الله وإياكم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله أقم الصلاة